ada faktor lebih dan ada faktor kenapa kok Allah turunkan ilmu, turunkan mindset, turunkan skill jauh di atas mereka. Itu bukan semata-mata untuk kita memperkaya diri ya tanda kutip, tapi untuk membantu mereka gitu. Jadi kalau esensi pengusaha semua sudah seperti itu, insya Allah aman. Kalau bisa lah laba dari berapa persen wis, kita ngomong laba ya semisal, atau omset wis, baginya berapa persen ke mereka. Bagi kita uang 10 juta, 20 juta 2 hari 3 hari dapat. Dari distributor cuma 2, wis selesai aku. Wis dapat 2 orang gabung distributor, selesai aku dapat 20 30 udah dapat. Tapi bagi mereka sulit bro dapatnya 20-30 juta. Kok yo ngomong 2 hari 3 hari, berbulan-bulan untuk ngumpulin. Nah andai omset lah atau laba, terserah monggo teman-teman sesuaikan kantong sama kondisi keuangan di perusahaannya, bagi hasil aja sama mereka. Nah semakin gede penjualan, semakin gede sellingnya, semakin tingkat produktivitasnya gede, gaji dia bisa semakin gede. Jadi bisa dikatakan 4, 5, bahkan 10 juta lebih bisa dapat di tempat kita. Padahal tanda kutip ya, mereka packing, mereka produksi, mereka nggak selling sama sekali. Kalau marketing wajar dapat 10 juta lebih, tapi kalau produksi mereka bisa dapat 10 juta, piye terusan? Untuk ngumpulin itu berapa bulan? Untuk kurban wis, beli kambing 2 juta lah semisal. Bagi dia ngumpulin uang 2 juta. Ada biaya SPP untuk semisal adiknya, ada kreditan motor yang belum tercicil, ada biaya sakit ibunya yang harus diobati. Apa ya bisa bro untuk ngumpulin. Nah kita pengusaha 2 juta, kan berapa hari gitu loh. Mungkin ada beberapa cuma beberapa jam wis dapat itu. Nah itu cobalah bagi gitu loh. Semisal kita aman kondisinya, sudah tanda kutip gak ada yang diuber lagi. Mungkin gudang juga sudah aman, tempat produksi juga aman. Ya ayolah bagi ke mereka. Nah itu semisal kita tanda kutip ya, mereka yaitu mereka bekerja untuk usaha kita, kita bekerja untuk keluarga mereka. Itu kuncinya di situ. Masya Allah gitu kan. Feedbacknya saling mengisi mas ya. Ya memang harus seperti itu. Berarti esensi pengusaha itu seperti itu. Iya, bukan memperkaya diri. Bukan. Lah kita misal punya saldo rekening lah, segede-gede apapun, entah miliaran atau ratusan miliar, makan cuma 2 kali 3 kali sehari. Apa nek pengusaha semakin kaya terus makan terus 20 kali dalam sehari? Kan nggak mungkin gitu loh. Jadi padahal di sana ada tim atau karyawan kita yang mungkin keluarganya belum tentu bisa makan. Piye jalan terusan. Nah itu kan peran kita sebagai pengusaha untuk sama lo udah ditakdirkan, udah diamanahi itu loh, ada tim, ada market, ada produk yang benar-benar menjual. Market kamu tinggal klik langsung dapat konversi closing. Nah itu konversi yo jadi GDW kan loh. Ayolah kita bantu mereka. Gitu. Nah itu ketika kita breakdown, apalagi setiap bulan, itu setiap awal bulan itu saya tanya. Yang pertama saya tanya tentang kalau orang itu kan bergerak karena 2 hal. Menjemput surga atau menghindari neraka. Jadi surga atau menghindari. Kamu sedekah untuk apa? Semoga untuk melebur dosa saya. Ini kan dia menghindari neraka. Terus ada lagi orang ketika ditanya, kamu sedekah untuk apa? Untuk bermanfaat untuk banyak orang, untuk umat dan semacamnya. Itu kan dia nyari surganya. Nah, ketika tak tanya setiap bulan, ya itu sama. Kamu punya hutang atau enggak? Atau keluargamu punya hutang atau enggak? Atau yang kedua, impianmu apa yang belum tercapai? Beli motorkah, umrohkah, atau benerin rumahkah? Nah itu saya masih tanya 2 hal itu. Nah ketika dia ngomong, kalau biasanya chat WA. Kalau ngomong biasanya waktu interview satu-satu, waktu ketika mereka curhat atau pas gajian gitu ya. Nah ketika ngomong, kita biasanya owner di sini nggak tahu loh ada hutang mereka yang mungkin 50 juta. Padahal di markas, di kantor, dia Masya Allah bahagia. Nggak ketawa senyum, guyon loh. Itu semua. Tapi dia nggak memperlihatkan itu bro. Di mata kita, di mata teman-teman kantornya. Tapi cobalah kita coba ulik gitu loh. Keluargamu butuh apa? Adakah rumah yang masih bocor, genteng yang masih bocor, kamar mandi yang belum layak, ataupun apa?
Nah, di situ ketika kita breakdown, nah itu ini tips ya untuk teman-teman. Ketika kita breakdown, kita akhirnya ketemu angka. Bukan lagi puluhan juta. Bisa jadi ratusan juta ternyata tanggungan mereka ketika kita kumpulkan. Nah, ketika kita ngomong ratusan juta, nah itulah yang kita capai target setiap bulan. PR-nya itu. PR-nya. Jadi ketika ayo kita teman-teman target ya bulan ini misal 200.000 piece. Target ya teman-teman bulan depan kita harus naik sampai 400.000 piece. Untuk apa Mas? Kan harus ketemu why-nya dulu kan. Bener. Untuk apa? Ini ketika tak kumpulin dari hasil pendapatan saya sharing dan teman-teman semua, ternyata kebutuhan teman-teman dari segi utang butuh 200 juta yang harus dilunasi. Ayo kita uber. Ada butuh impian yang pengen. Ini ada 100 juta totalnya. Kita butuh cash seger 300 juta. Ayo kita uber. Nah, mereka bekerja akhirnya kan bukan untuk dirinya sendiri. Perusahaan, bukan untuk dirinya, tapi dia bekerja, aku bisa packing, aku bisa sealer dengan sealer yang terbaik, packing dengan packing yang terbaik, ngirim dengan kirim yang terbaik, aku closing dengan closing yang terbaik, bukan untuk aku, bukan untuk gajiku, bukan untuk Mas Bagas saja, tapi ini untuk keluargaku, keluarga nih teman-teman, bapak ibuku, bapak ibunya teman-teman. Wes kalau itu ikhtiarnya seperti itu, tinggal kita tawakaltu ilallah la haula wala quwwata illa billah. Gitu loh. Masya Allah itu. Jadi penting banget biar tahu ya kondisi karyawan, keluarganya juga, biar apa enggak kita tuh gak gampang nih gitu ya Mas. Iya. Bahwa ya kita dikasih amanah memang untuk membantu itu dengan jalan bekerja di tempat salah satu wasilahnya. Salah satu wasilahnya. Masya Allah. Sekarang tadi bisnis kita ngomong mindset ya. Terus ini kenapa antum diundang di sini? Iya, Bu. Ini nggak tahu lah. Arab jawab nyeplos tapi sungkan sama pembicara yang lain. Iya. Oh, Bu. Ya apa ya? Ini kenapa kok kita sekarang bikin seperti ini, Mas? Nah, kenapa kok podcast yuk? Ya iya, kenapa? Kenapa kok podcast? Ya mau nggak mau bro, kita mau kajian offline dibubarin Satpol PP, bukan lagi ormas ya. Ormas malah mendukung kita ya. jadi kita dihajar semua nih kalau kita kajian offline. Jadi menurut saya podcast ini bukan sebuah tren. Atau seperti ini konten-konten sosmed, uploadan YouTube dan semuanya itu bukan sebuah tren. Dan bisa dibilang ini semua adalah masa depan. Dan kita insya Allah mengawali masa depan itu, meskipun ya sudah terlambat gitu, tapi nggak telat-telat banget gitu. Jadi kita mengawali masa depan ini ya minimal dengan podcast. Karena rata-rata kalau kita ngomongin tentang kajian, apalagi kena dampak corona, ngomongin kajian offline itu efek fitnahnya luar biasa. Ketika mungkin sebelum corona kendalanya kan mungkin nduk arep ngaji gimana ketika ditanya orang tua nih nduk arep nyang ndi kan ya nduk arep nyang ndi aku arep ngaji mah gitu ya. Nah ketika mereka ada pertanyaan itu mereka kan hati-hati hujan, hati-hati di jalan, hati-hati motor dan semacamnya. Apalagi nah, itu kan, kalau kajiannya bablas habis sisa ya. Iya bablas yang gini kan. Malah loh kok belum pulang? Iya. Nah itu kan fitnah mungkin di situ toh. Nyapa anakku kok sampai malam yo. Padahal ngomong pamit kajian. Terus engko piye ning jalan? Engko lek hujan piye ya? Mungkin fitnah di sini bukan fitnah sama dengan keburukan. Membunuh bukan. Jadi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan bukan, tapi fitnah ujian kan. Jadi yang tak maksud ujiannya cuma mungkin hujan atau mungkin pulang kemalaman dimarahin orang tua. Itu mungkin ujian-ujian salah satu teman-teman di anggota yang ikut kajian kan. Tapi kalau corona itu tambah PR lagi. Yang datang berapa orang, semakin rame semakin mengkhawatirkan. Bukan semakin seneng. Bukan semakin seneng, semakin kita khawatir. Padahal kalau dulu semakin rame semakin seneng kan kita. Bener. Terlepas jamaahnya berapa karena niat kita bukan di situ. Tapi ya manusiawi juga ketika jamaah rame itu juga seneng. Tapi kalau sekarang semakin rame, semakin gak ada jaga jarak, social distance gak ada, semakin khawatir kita.
ketemu fitnah misal di media, klaster ngaji kita ya, positif corona, selesai sudah. Hilang nama ngaji kita. Semua hilang. Mulai brand hilang, value hilang, fitnah hilang. Wes pokoknya semua fitnahan masuk. Bahkan bukan hanya di ngaji kita. Hampir semua teman-teman yang bergerak di kajian itu semua kena imbas. Sebagai apa ya? Headline gitu sebagai tolak ukur loh, hati-hati loh, nanti kamu kajian corona loh dan semacam itu kan malah ngefek ke berbagai komunitas, bukan hanya di Kediri bahkan di luar kota, di luar pulau, nasional bisa ya. Akhirnya bikin podcast ini mau nggak mau karena ya saya bilang tadi ini bukan tren, ini masa depan, dan masa depan kita ya podcast online, YouTube, sosmed, Kulwa, Kultele, Kul Facebook atau semacamnya. Walaupun nanti semisal ya kita berharap kondisi ini nggak lama banget lah, ya secepatnya bisa normal lagi, dan ya tetap berharap ada kajian offline. Tetap, Bismillah. Dengan protokol COVID lah tetapannya. Jadi insya Allah ya tetaplah kita mainkan lagi tamis, mainkan lagi tahsin, terus kajian setiap Rabu kita rutinkan lagi, tetap itu harapan kita. Tapi ya tetap dengan protokol, kekhawatiran juga gitu loh maksudnya. Tapi tetap insya Allah nanti podcast ini jalan terus ya. Ya podcast ya wajib jalan terus. Jadi ke depan ya semoga offline bisa segera jalan, teman-teman bisa segera ikut kajian, bisa segera ngecas diri yo, karena kalau kajian itu ibarat mandi loh sebenarnya kan. Iya. Jadi bukan ngecas HP jadi bisa drop juga, bisa ngedown juga, bisa futur juga. Ya caranya ya mandi lagi, ngecas lagi. Jadi bisa sampai full cas, ketemu sama teman-teman, terus ngecas lagi. Jadi semoga lah di podcast ini salah satu ikhtiar kita biar tetap #dakwah jalan terus. Dakwah jalan terus. Berarti di ngaji kita insya Allah podcast akan jalan terus, dan ini berarti PR-nya dari divisi sosial, divisi dakwah dan media. Karena mau nggak mau juga sebenarnya hadirnya podcast, hadirnya kajian, hadirnya ada tamyiz, tahsin, lalu sosial kemarin gerak, corona, covid dan semacamnya, itu ya memang dari mereka yang sudah diamanai jadi kepala divisi. Jadi yang pertama kalau podcast ini sebenarnya awal idenya bukan dari saya, bukan dari teman-teman pembina atau mungkin teman-teman senior ya, tapi lebih ke kepala divisi kita, kepala divisi media, yakni Mas Aldo kan. Jadi Mas Aldo waktu itu sebelum corona bahkan itu rencana ayo kita mainkan podcast, tapi tanda kutip ya bukan sekedar dakwah, tanda kutip, tapi ada beberapa segmen yang kita mainkan, ada bisnis, ada sosial, atau mungkin seni, atau mungkin musik, itu beberapa, ayo kita undang mereka, yang tanda kutip untuk kebaikan loh ya, kita arahkan untuk kebaikan, jadi ayo kita undang mereka untuk berbagi ilmu, untuk sharing, nah itu rencananya dulu sebelum corona, itu udah seperti itu, tapi qadarullah kan, belum sempat aktivitas offline juga full, kajian juga full, ada roadshow, ada tablik akbar, tahsin tamyiz, baksos dan semacamnya. Kok yo pas qadarullah covid ini membuat tanda kutip nganggur beberapa divisi yang membuat akhirnya produktif untuk mensupport tim media, khususnya Mas Aldo. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang tim di ngaji kita khususnya, itu nggak cuma Aldo sebagai divisi media, tapi ada support juga dari divisi dakwah. Yang di sini ada Mas Rizky Omaru yang benar-benar jadi leader di sana. Lalu ada Mas Fatkur di divisi sosial untuk nyambung ke mereka lembaga zakat atau amil lah di situ. Terus ada juga divisi bisnis. Siapa ya? Antum ya. Jadi ada sosok moderator kita yang jadi leader di divisi bisnis. Nah itu kan kita saling menjahit gitu loh. Jadi ketika ada yang bolong kita jahit, ada yang bolong kita jahit. Nah bismillahnya atau semoga semua divisi dengan adanya podcast ini bisa kembali jalan. Sosial kita undang mereka yang
mungkin gerak di sosial, bisnis ya kita undang mereka yang paham di bisnis, gerak yang di bisnis, terus dakwah ya kita undang ustadz lagi. Nah itu disupport sama media ini kan sebagai Mas Aldo sebagai leadernya untuk konten, untuk YouTube-nya, untuk dan semacamnya. Nah seperti itu. Masya Allah lah mereka. Masya Allah ya. Semoga Allah jaga jangan puji kami. Jaga mereka semua ya. Jaga mereka, jaga sehatnya. Salah satunya jaga fitnahnya. Doakan kita semua ya. Doakan kita. Doakan kami, jangan puji kami. Seperti kaosnya Mas Bagas ya. Insya Allah. Ini kaosnya ngaji kita. Oh, kaosnya ngaji kita. Bisa beli. Bisa dibeli di ngaji kita. Teman-teman follow Instagramnya, DM. Mas mau dong jadi resellernya, itu juga bisa. Insya Allah kan launching Mas ya kayaknya. Ya. Iya. Nah, antum ini loh, kajian bisnis, ketua kadifnya bisnis. Ayo kita cari uang. Oh iya, berarti ini butuh uang lebih banyak ya? Butuh saran dan masukan. Gak cuma saran, kritik, harus masukan juga. Nah salah satunya teman-teman silahkan, misal ada produk, ada mungkin kelebihan di tenaga, waktu, apalagi uang, silahkan. Hajar beli aja. Soalnya butuh banget kayaknya. Butuh banget. Beli mic ini berapa ya? Beli tembok dinding ini ya. Ini berapa puluh juta habis ini ruangan meja ini. Ya. Mixer belum lagi. Kamera yang ada untuk rekam. Itu Masya Allah. Masya Allah itu ya. Jadi ya kita tetap butuh saran, kritik dan masukan tetap dapat. Tapi terlepas dari situ semua ya kita tetap terekor ya di sini dengan pembina tetap karena setiap pergerakan ya kita tetap konsultasi ke pembina kita Ustadz Marida Darwis yang mensupport full. Setiap pekan kita diajakin liko, mulai dari offline dulu kita liko halakoh antar rumah anggota, di online melalui Zoom kita halakoh rutin juga. Dan tak lepas dari support teman-teman senior di ngaji kita. Jadi leadernya mungkin 4 orang ini, tapi secara ada leader support, yang utama dong. Iya dong. Jadi secara ini siapa ini? Masa aku kenalan aku kan gak pantas kan? Iya makanya. Jadi tak lepas dari itu, dari peran pembina, peran para teman-teman di Liko. Karena desain juga butuh dari teman-teman yang bergerak juga. Termasuk di belakang ini ada space Mas untuk space. Kena kocok ya? Oh iya benar. Ada space yang bisa teman-teman pasang. Ya silahkan monggo. Boleh lah. Silahkan mau pasang logo, mau pasang. Ini meja juga kosong. Ini kosong, mau taruh produk juga boleh. Silahkan hajar. Atau intinya uang. Agak bulat ya. Jadi berarti podcast ini penting banget untuk masa depan di ngaji kita. Ya benar. Dan kemarin kita sudah bikin sebenarnya Mas ya. Tapi qadarullah ada hikmah lah. Ada hikmah. Cuma sama Allah belum dikasih tahu. Iya. Ini apa maksudnya? Apa maksudnya? Tapi terlepas dari itu pasti ada sesuatu yang positif. Iya. Berarti kemarin kita entah itu waktu kita buat ada niat yang salah. Sekarang kita bisa introspeksi. Atau mungkin ketika kita lihat way kita bukan untuk umat, tapi untuk ahwat misalnya. Itu kan juga merusak way kan. Iya, karena benar. Terlepas dari situ semua sebenarnya kita bergerak itu bukan karena what-nya, bukan karena when-nya kapan, where-nya bukan. Tapi yang paling penting way-nya. Ketika kita way-nya benar, ya benar. Tapi ketika way-nya salah, kenapa kita podcast itu salah? Ya bisa sama Allah dikasih ujian-ujian ke depan untuk memperbaiki way lagi. Untuk membenarkan way kita. Membenarkan bukan dari sisi manusia, tapi benar di mata Allah gitu loh. Jadi alasan kita bikin ini biar teman-teman tahu bahwa channelnya baru. Iya benar. Teman-teman silakan subscribe Ngaji Kita Media. Ngaji Kita Media. Iya, karena kemarin tersuspend ya kita. Tersuspend. Dengan alasan yang masih kita cari. Masih horor. Ya, masih kita cari, masih kita telaah ya, masih belum. Jadi ya bikin baru lah. Ada sebenarnya kemarin kita ajukan banding. Ya. Tapi saya bilang, Aldo pun juga bilang ganti baru aja wes.
Lowong subscribe juga dikit Mas Yan. Nah, jadi teman-teman wajib subscribe ya. Wajib, karena biar segera di monetize. Monetize itu bukan cuma cari uang, Iya. tapi biar kita bisa naikkan CEO Mas. Jadi SEO. Jadi biar ya masuk top pencarian, karena ya kita tidak bisa memungkiri algoritmanya YouTube. Jadi subscribe Teman-teman yang lebih paham lah kalau itu. Masalah Makanya per-YouTubean. subscribe ya, jangan cuma lihat saja. Iya, makanya. Terima kasih sudah melihat. Gitu. Tapi kita ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih. Tapi juga butuh subscribe dari subscribe. teman-teman semua. Ya, balik lagi kritik, saran dan Masukan. Masukannya lewat mana? Bisa ke rekening aja kita. Iya. Nanti di caption lah. ya. Jadi Di caption ditulis. Mas Bagas, ada pesan lagi buat teman-teman, terutama teman-teman pemuda yang mau masuk bisnis di masa sekarang? Ini gimana? Kalau ngomongin masuk ke bisnis, ya teman-teman balik ke tadi poin pertama. Way-nya harus ketemu. Why-nya. Kenapa? Nah, saya itu mengklasifikasi way itu ada 4 macam. Jadi kan semisal apapun bentuknya, entah komunitas, entah bisnis, entah suatu organisasi, kalau 4 ini nggak masuk, saya tinggalkan itu. Bodo amat lah kasarnya. 4 poin. 4 poin. Jadi yang pertama, kenapa kok entah itu apanya, namanya, entah bisnis, kenapa? Jadi way-nya harus ketemu, 4 ini harus jalan. Kenapa? Minimal 2 lah, nggak harus 4. Yang pertama, minimal mendekatkan diri kita ke Allah, alias spiritual kita bertumbuh. Poin. Jadi poin pertama, bertumbuhnya spiritual. Yang kedua, bertumbuhnya finansial. Spiritual, kedua finansial, Yang ketiga, bertumbuhnya potensi diri kita. potensi. Karena kan kita nggak tahu kan diri kita itu pinter public speaking. Kalau nggak kita tumbuhkan potensi public speaking itu. Ya, benar. Apa kita bisa Photoshop? Kita nggak bisa tumbuhkan. Kalau kita nggak gali potensi diri. Dan yang keempat, kita mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan. Karena kalau kita ngomongin bahagia itu nggak bisa terbeli dengan apapun loh. Dengan waktu nggak bisa, dengan uang nggak bisa. Jadi kalau 4 ini aman, ya ayo kita hajar. Kita cari way-nya. Jadi balik lagi, kenapa saya berbisnis? Ya kita harus ketemu. Oke, ningkatin spiritual, wajib. Kalau bisnis nggak ningkat spiritual, tinggalin aja bisnismu. Ada karyawan yang malah ningkat spiritualnya daripada pengusaha, Daripada ownernya. Jadi tinggalin aja bisnis deh. Yang kedua, membuat finansial, Finansial, pasti. wajib. Ada beberapa pengusaha yang nggak tumbuh finansial, malah tergerus finansialnya. Ada loh. Ada. Mereka yang kerja rodi mungkin, jual HPP, jual kemurahan, banting-bantingan harga. Meskipun tanda kutip mereka berlabel pengusaha, tapi secara finansial mereka malah babak belur. Nah, pastikan di usaha Anda itu finansial juga bertumbuh. Nah, yang ketiga, menambah potensi diri. Jadi yang dulunya nggak bisa nego, dengan kita berbisnis, kita akhirnya bisa negosiasi. Kita bisa ketemu supplier dengan harga yang paling baik. Kita bisa ketemu partner, negosiasi dengan para tokoh nasional, secara public speaking, secara tiktokan satu persatu, ketika cicatan, ketika apapun itu, kita semakin bertumbuh potensi diri kita. Dan yang keempat, bikin bahagia. Ada beberapa bisnis yang nggak bikin bahagia, tinggalkan. Karena ya mau nggak mau, kita harus mainkan di sini. Karena kalau ini kalau kita ngomongin poin ngaji kita misal ya. Kenapa kok saya ngaji kita gitu ya? Secara finansial malah nggak dapat kita dari finansial. Secara pribadi malah kita ngeluarin finansial, tapi dapat 3. Spiritual dapat, potensi diri dapat, bahagia. Masya Allah, dapat terus malah. Kok bisa bahagia di ngaji kita ini gimana? Ya Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita ketemu sama teman-teman soleh dan apa ya? Soleh dan membahagiakan. Gitu. aku mau ngomong sesuatu kok panik. Soleh dan membahagiakan gitu. Jadi soleh dan konyol gitu. Jadi soleh dan genuine gitu. Jadi saya dapat bahagia juga. Meskipun secara finansial nggak dapat ya. Secara finansial nggak dapat. Nah, balik lagi ketika kita udah ketemu nih why. Insya Allah istiqomah itu dapat. Meskipun nggak ada finansial ya, tapi ketemu way-nya 3, oke, hajar. Nah, begitupun teman-teman di bisnis. Kalau teman-teman belum ketemu way-nya,
gak usah bisnis. Coba dulu reseller, coba dulu jadi dropship. Coba reseller dulu. berarti bukan termasuk bisnis berarti. Kalau bisnis kan konteksnya luas kan. Ngurusin supplier, ngurusin karyawan, ngurusin tim, ngurusin finance, ngurusin supplier, ngurusin investor, bisa jadi tanda kutip ya. Meskipun saya nggak pakai investor. Jadi itu pengusaha. Tapi kalau reseller kan yang diurusin mungkin penjualan, supplier. Cuma itu beli ya, penjual berarti. Penjual. Ya kita nggak lepas lah dari selling, tapi reseller bagian dari selling itu. Nah kalau bisnis kan lebih kompleks kan, lebih macam-macam, lebih ruwet gitu ya, tambah macam-macam gitu loh. Nah drama gitu. Way itu yang paling penting. Kita bisa komitmen, kita bisa istiqomah. Jadi kalau way-nya dapat, insya Allah semua dapat. Contoh, ketika saya memulai bisnis awal, way-ku apa? Lunasi utang. Kan ketemu way-nya. Nah, semakin gede way-nya, semakin kita bisa istiqomah, komitmen, meskipun ada penolakan, closing nggak closing, gagal closing, ditolakin customer. Tapi ketika ketemu way, ini aku ditolak hari ini, tapi utangku sesuk ya pangga ditagih, bro. Kan udah ketemu way akhirnya. Akhirnya jalan, mau nggak mau, meskipun dicaci maki temen, komen di spam. Kalau netizen nyerang nggak jarang lah, kita sopo kan dulu kan. Tapi kalau di spam kita jualan A, dia jualan lagi B dengan harga di bawah kita kan, spam dan semacamnya. Dibilang penipu dan semacamnya, barang belum dikirim terus digelapin, pokoknya komplain dan semacamnya. Tapi kalau kita udah ketemu way, apalagi way saya itu buat lunasin utang saya plus utang keluarga saya, jadi kan ketemu way akhirnya. Nah, jalan 2019 mungkin ya. 2019 way saya bergeser. Bukan lagi untuk saya karena hutang sudah lunas, bukan lagi untuk keluarga saya karena keluarga pun sudah lunas. Dan insya Allah saya dan keluarga sudah tercukupi secara finansial. Way saya bergeser. Untuk siapa kalau gitu? Untuk tim, untuk karyawan. Karena apa? Ya tadi saya bilang ada utang yang belum terselesaikan, ada ibu yang perlu dirawat, ratusan juta ya. Bisa ratusan juta. Nah itu way saya kan berganti, way saya berpindah. Yang dulunya mungkin untuk pribadi sudah selesai, berpindah untuk tim, untuk karyawan. Yang ini bahkan jauh lebih besar. Yang jauh lebih besar. Dan itu nggak ada selesainya. Karena semakin gede perusahaan, semakin gede karyawan, semakin bertambah karyawan. Semakin bertambah karyawan, semakin bertambah drama-drama di belakangnya, utang-utang di belakangnya, impian-impian di belakangnya. Maka dari itu, yuklah wajib kaya, wajib sukses, wajib miliaran, wajib. Bukan untuk kita, tapi untuk tim yang membersamai kita, mereka yang benar-benar butuh tanda kutip miliaran itu gitu loh. Jadi ayo wis, wajib kaya, wajib punya. Nah, itu kan way. Jadi bukan masalah what, bukan masalah apa produknya, bukan masalah di mana letak toko strategis atau enggak, kapan launchingnya, atau siapa partnernya, bukan. Bukan masalah who, when, where dan semacamnya. Bukan masalah how juga, bagaimana cara mencapai miliaran, bukan. Tapi kita harus cari tahu why. Pertama kali why. Kenapanya. Kalau kenapanya sudah tahu, mau ditolak, mau dicaci maki, lo utangku nguber kan, why-ku ketemu. Jadi nggak ada alasan lagi kalau aduh kondisiku seperti ini. Gak ada. Apalagi ini menyangkut tim kan, menyangkut karyawan. Way-nya udah bukan diri pribadi, tapi ini way-nya udah ketemu mungkin puluhan orang. Jadi ketika saya lesu, yang ngingetin saya ya mereka. Ayo Thomas, kita kudu partneran Mas. Ayo Thomas, kita harus genjot penjualan Mas. Ayo Thomas, kita harus bikin brand baru Mas, bikin varian baru Mas, inovasi Mas. Nah bisa jadi inovasi itu kan sama Allah dikaruniakan keilmuan, skill di saya. Lah kalau mindsetku turun, mereka sebagai pengingat way saya. Makanya start with why. Itu ada bukunya. Start with why. Start mulai dengan kenapa. Mulai dari kenapa. Terus poin selanjutnya, sarannya apa, cuma itu aja? Ya ketemu why dulu kan. Why, terus? Nah mulai cari yang pertama produk. Jelas kan kalau kita ngomongin mulai dari kalau kita ngomongin corona ya, kan di masa pandemi seperti ini, COVID dan semacamnya. Setiap ada peluang, hajar.
Ada peluang hajar. Pokok mainkan di sisi-sisi selling loh ya. Pokok mulai dari jualan dulu. Jangan masuk ke sektor produksi. Jangan masuk. Jadi mulai dari sektor selling. Kalau kita masuk sektor produksi, kita otomatis ngeluarin budget, ngeluarin uang, waktu, tenaga, rekrutmen karyawan. Tapi mulailah dari selling. Apapun itu. Karena ya cash-nya perusahaan, darahnya perusahaan itu ya di selling. No selling dying. Gak ada jualan ya mati. Jadi mulai dari sektor-sektor, pelajari sektor-sektor penjualan. Nah, mempelajarinya itu teman-teman silahkan. Yang pertama ada 3 hal. Kalau teman-teman modalnya gede, jadilah partner atau investornya. Ajakin investor atau partner. Jadi kita udah pengen nih, semisal aku pengen cemilan, atau aku pengen usaha fashion, atau aku pengen usaha rumah makan semisal ya. Nah itu teman-teman mainkan di 3 hal ini. Semisal kalau aku cemilan yo, mainkan yang pertama, jadilah investornya atau partnernya. Untuk apa? Belajar. Untuk yang 2 faktor di awal tadi loh, knowledge sama skill. Cuma itu tok. Karena secara mindset oke, kita udah ketemu, udah ketemu kan, itu untuk mindset. Nah cari yang pertama itu, jadi investor. Atau jadi partner. Aku nginvest yo gitu. Karena apa? Ketika kita invest ke mereka, kita akhirnya tahu laporan keuangan, laba ruginya, neracanya, cash flow-nya, bahkan beli ke suppliernya, drama-drama cara hire karyawan, cara investor dan semacamnya, kita bisa belajar, ningkatin faktor 10%. Nah, skill kita ulang-ulang kalau kita bisa terlibat di situ. Tapi kalau teman-teman ketemu cemilan yang bisa diinjek uang atau invest. Kalau teman-teman nggak punya, entah itu modalnya atau mungkin relasinya nggak punya di faktor pertama, poin pertama, poin yang kedua, jadilah karyawannya. Jadi karyawannya dulu. Jadi karyawannya. Realistis dulu. Ya. Realistis. Jadi karyawannya kita akhirnya tahu, belum semua pusing-pusingnya owner insya Allah tahu lah. Dari hulu sampai hilir bahkan. Mulai dari apapun wis. Akhirnya kita tahu cara handle komplain. Nah, kalau bisa karyawan yang di sisi selling, jangan produksi. Iya. Pokok tentang masalah selling. Admin. Investor CS, pun ya gitu. Ketika investor tanya selling tentang penjualan lah. Ketika di poin pertama. Jadi ketika inject invest, ini bro aku punya uang 5 juta misal ya. Nyoh, ayo mainkan, hajar. Nah nanti ketika kan kita dapat nih laporan biasanya setiap bulan atau biasanya setiap 6 bulan. Itu kita tanya, kok penjualanmu sekian piye carane? Nah dia kan akhirnya cerita, presentasi. Sellingku seperti ini, promosiku seperti ini, brandingku seperti ini. Dapat tuh ilmu, skill, semacam-macam. Catat, bikin sendiri. Atau yang kedua karyawan juga gitu. Jadi tingkatin potensi diri, CS, admin, sales, marketing, wes pokoknya ubek-ubek dari situ. Tapi saya yakin semakin dia tahu, dia semakin nggak mau jadi pengusaha karena sangat berat banget. Bukan hanya sekedar ngomongin sales, nggak cuma sekedar ngomongin angka penjualan setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, enggak. Tapi dia harus berkecimpung dengan drama-drama orang, drama-drama produksi, drama-drama supplier, kemasan dan semacamnya. Nah, yang ketiga ini mungkin teman-teman yang mungkin bisa mainkan, jadi resellernya. Di contoh nih, aku pengen buka cemilan, brand A misal, udah punya pandangan. Nah, kamu cari produk yang sejenis. Saya bilang sejenis itu bukan semisal jamur ya jamur atau bukan, tapi ya sejenis dengan produk yang mau diincar. Jadi cemilan di cemilan. Apa aja, nah, hajar. Cari 10 orang, 10 brand, 10 brand. Jadi resellernya. Reseller kan murah kan? Reseller kan murah, enggak sampai 1 juta. Join semuanya. Untuk apa? Untuk mengetahui positif dan negatifnya. Tes ya ibaratnya. Tes. Jadi kita mau ngelonceng nih namanya brand Sang Dewi misalnya. Jadi mau launching Sang Dewi gitu ya. Nah, semisal teman-teman breakdown, ada cemilan 10 semisal yang di breakdown. Oke. Aku join reseller, join FCK,
join Jalu, join Sang Dewa, join Kiron Makaron. Silakan join itu semua. Join Iten, join Mushroom Time, join Kejam, join Jebret, join apapun deh. Semuanya saja ya. Jadi apapun itu brandnya, join itu semua. Gak apa-apa, monggo. Jadi bentar lagi ada lagi Agustus nanti join Tela Sparta gitu. Join di Sugih. Pokoknya Mukadimah banget ini. Iya, insya Allah udah 10 brand lah. Insya Allah ada itu. Join di situ semua, amati di situ. Amati yang pertama, amati produknya. Amati kemasannya. Amati kualitas rasanya. Amati gramaturnya, amati ownernya. Nah sayangnya yang saya sebutkan ownernya satu gitu. Jadi silahkan ubuk-ubuk dari situ. Akhirnya kita tahu, oh gini tuh caranya Mimin Jalu respon. Oh gini tuh caranya Mimin Sang Dewa respon. Oh gini tuh caranya Mimin Sugih respon. Oh gini tuh caranya Mimin Kiron Makaron respon. Oh gini tuh caranya Tela Sparta ngerespon. Nah itu breakdown positifnya, negatifnya. Oh di sini slow respon. Oh di sini fast respon. Oh di sini ada gratis ongkir. Oke. Nah positif tiru plug ya. Gak perlu dimodifikasi loh positif. Ngapain dimodifikasi? Kan udah sesuai market, kebutuhan market. Nah yang negatif, semisal slow respon, ada tuh. Semisal nggak ada mentoringnya, semisal nggak ada free ongkirnya, nggak ada bonusnya, nggak ada penawaran berlebih. Nah itu kan negatif, tulis lagi. Nah tiru modifikasi, jadi positif. Jadi Sun Tzu itu bilang perang Cina waktu itu, Panglima Sun Tzu itu bilang, kenali kelemahan dan kelebihan lawanmu. Kenali kelebihan dan kelemahan lawan. 1000 kali peperangan kamu tak akan terkalahkan. Bukan karena dia terus menang, tapi karena dia tahu mana lebihnya lawan, dia mati, mana lemahnya lawan, dia modifikasi jadi lebihnya dia. Jadi misal positif value atau pembeda di brandmu ada apa? Di kompetitor mungkin ada 3. Nah, semisalnya ada 10 brand, dia udah amati tiru semua, 3 kali 10, 30 positif. Otomatis kan dia akan menang bersaing. Fungsinya di situ. Kerja pakai otak. Jangan cuma kerja keras, sia-sia Anda. Gak bisa shortcut gitu, gak bisa cepet gitu. Tapi kalau teman-teman mainkan ini dengan kerja cerdas gitu ya, mainkan gak apa-apa. Bocor loh. Silakan itu praktekkan itu reseller mulai dari Iten atau Jalu atau di Sugih nggak apa-apa. Pengen usul ya di Sugih kita juga. Iya. Mainkan aja. Soft selling banget ya ini ya. Ya. Ini kita bicara ngalor ngidul pawanjang Mas. Masya Allah. Ngetan ngulonnya bro. Iya, ngetan ngulon ngalor ngidul ya. Ini kita sambung lagi mungkin bisa? Iya maksudnya. Ya maksudnya di episode selanjutnya. Oh alah, iya dong. Apa monggo. Mungkin nanti mau undang siapa podcast kita selanjutnya. Nah serunya di podcast ngaji kita itu macam-macam. Jadi nggak cuma bisnis pengusaha tok, tapi ya kita undang karyawan juga. Atau misal di sosial, ya nggak cuma sekedar relawan, ya kita undang dokternya juga, pasiennya juga. Pasien terkonfirmasi. Anda kan yang moderator. Jadi macam-macam lah, nggak cuma sekedar dakwah, nggak cuma sekedar kita undang ustadz, tapi meskipun ini ngaji kita, tapi kita cobalah kemas ini bisa menyentuh segala elemen, segala sektor, gitu. Bukan sekedar dakwah. Intinya produktif buat teman-teman. Setelah hajar bleh, mainkan. Ya, Insya Allah. Jazakallahu khairan, Mas Bagas Sanbat. Suya. Ada pesan lagi? Gak ada. Pesan-pesannya nggak sampai mati ya. Oke, terima kasih Mas Bagas dan teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe Ngaji Kita Media dan juga follow Instagramnya. Dan seperti yang dibilang Mas Bagas, kita butuh kritik, saran dan masukan. Dan ke teman-teman bisa ngasih masukan kita. Iya. Di minimal beli kaos lah. Iya. Kaos. Siapkan kami, siapkan amal. Siapkan amal sebelum ajal. Macam-macam lah. Bentar lagi kan juga ada tumbler, tas, mug. Nah itu PR-nya ini loh. Anda tagih ini di depan kita. Ya,
Jadi tetap bantu kita dengan subscribe, dengan follow Instagram ngaji kita dan juga masukannya. Di kolom deskripsi insya Allah nanti akan dicantumkan dan juga bisa kontak di admin. Nanti di kolom deskripsi juga ada. Dan tetap stay tune di Ngaji Kita Media, di podcast kita. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang lainnya yang Masya Allah, tabarakallah ya. Ketemu lagi bersama saya Islahal Yaubi. Kita ketemu di podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.